天才又如何？还不是在我。Assalamualaikum semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik saja ya. Oke, langsung saja. Dari sebelumnya kita telah mengetahui pertarungan tim Shrek dengan tim Gajah Armor. Di sini terlihat tim Shrek lebih mendominasi pertarungan tersebut. Berkat Tansan yang berhasil mengurung semua rekan ahli ke dalam penjara rumputnya. Namun pertarungan belumlah berakhir. Ahli sudah mencapai batas kesabarannya dan mulai hilang kendali. Saat inilah Zhao turun tangan mengatasi itu dengan kemampuan pemikatnya. Dan seketika ahli langsung masuk dalam kendali Zhao. Alhasil tanpa halangan sedikit pun, mereka semua dengan leluasa mengajar ahli secara bersamaan. Namun sebagai ayahnya, Huang Zhan melakukan kecurangan dengan membantu menyadarkan ahli, sekaligus menyuruhnya untuk melakukan sesuatu. Dan ketika Zukin menyerangnya, tiba-tiba terdengar suara benturan dari sebuah benda keras. Zukin merasa kesulitan menghadapinya. Melihat itu, semua rekan timnya langsung berkumpul menjadi satu, memusatkan serangannya ke tubuh Ali, sampai menimbulkan sebuah ledakan hebat di dalam arena. Dan mereka serta semua penonton dibuat sangat terkejut melihat Ali yang tak mempan dengan serangan dahsyat seperti itu, karena ternyata Ali telah mengeluarkan tulang jiwanya yang berupa helm. Situasi langsung berbalik, kini giliran tim gajah yang terlihat lebih mendominasi pertarungan itu. Ali memakai kemampuan ketiganya, penekanan dan penguncian target. Naasnya, Zukin telah memasuki area target serangan itu, sehingga ia tak lagi dapat menghindarinya dan hanya dapat berusaha sekuat mungkin menahan tekanan dahsyat tersebut. Ali melancarkan serangannya, dan Demobe langsung sigap menahannya, demi melindungi wanita pujaannya itu. Namun terlihat, dia sangat kewalahan menahan serangan itu. Melihat itu pun, Zukin langsung melompat menghindari serangan musuh, untuk kemudian mendekati Demobe, dengan maksud menggabungkan kekuatan jiwa keduanya. Alhasil, kini keduanya menjadi satu kesatuan harimau besar dengan kekuatan super dahsyat, kemudian bertarung menghadapi Ali. Penggabungan kekuatan keduanya sangatlah dahsyat, sampai pada akhirnya Ali pingsan dan terkapar di arena. Tentu, sebagai ayahnya, Huang Zhan sangatlah khawatir dengan keadaan putranya itu. Namun, ia hanya bisa pasrah menunggu pertarungan itu selesai. Kini hanya tersisa 4 anggota tim gajah yang masih bertahan. Mereka berempat berusaha sekuat tenaga keluar dari penjara rumput Tangsan. Tentu usaha mereka hanya akan sia-sia, karena dengan tidak adanya ahli sebagai kekuatan utama, tim gajah tak lagi ada apa-apanya dibandingkan tim Shrek. Dengan sangat mudahnya, tim Shrek menumbangkan mereka berempat, sehingga akhirnya tim Shrek berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Dan dari sini, tim Shrek mulai mendapatkan dukungan di hati para penonton. Kini mereka semua semakin percaya diri dan tak lupa selalu menjaga kerjasama dan rasa kekeluargaan antar anggota tim. Kemudian mereka semua kembali pulang ke akademi untuk menunggu hasil undian tim yang akan menjadi lawan mereka selanjutnya. Di akademi, Tansan melakukan meditasi, melatih ketajaman mata ungunya. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan 2 kemampuan sekaligus di waktu yang bersamaan. Dengan kemampuannya, Tansan melemparkan 3 mata pisaunya. Di waktu yang bersamaan, ia juga memakai kemampuan martial seluruh rumputnya. Nampak, ia sedikit kesulitan melatih kemampuan tersebut. Sebab dalam latihan kali ini, dia tak hanya membutuhkan mental yang tinggi, namun juga harus mempunyai kecepatan dalam beraksi. Di tengah latihannya, Guru Sogeng datang menghampirinya dan langsung memberinya beberapa nasihat, supaya Tansan bisa semakin tenang dan memahami hasil dari latihan pembagi hati dengan Rorong sebelumnya. Di tengah ketenangan itu, Tansan mulai merasakan peningkatan kemampuannya dan merasakan serta memahami perubahan lingkungan di sekitarnya. Kemudian ia mengeluarkan martel rumputnya dan menjalarkannya mendekati rumput perak biru yang berada di sekitarnya, yang seakan kekuatan rumput perak biru itu telah mempunyai kedekatan serta memberikan kekuatan untuknya. Namun tiba-tiba Tansan langsung berada di alam bawah sadarnya dan merasakan akibat dari mengeluarkan 2 kemampuan itu secara bersamaan, yang mana efek dari latihan tersebut. Kini semua jiwa dari hewan buasnya sulit dikendalikan dan mempunyai ambisi untuk menyerangnya. Dan jika terus dibiarkan, maka jiwa hewan buas itu mempunyai resiko besar untuk memakan jiwa sang pemiliknya. Karenanya Tansan berusaha sekuat tenaga mengendalikan jiwa buas tersebut untuk menghindari hal itu terjadi padanya. Nampak Guru Sogeng sangat cemas dengan kondisi Tansan yang tak kunjung tersadar. Beruntung, Tansan semakin menguasai konsentrasinya untuk dapat mengendalikan martel rumputnya tanpa harus membuka mata.
yang seakan semua perubahan yang terjadi di sekitar berada di bawah kendalinya. 从而精准调整我的魂力精神。 Hingga akhirnya ia berhasil menguasai semua jiwa hewan buasnya itu. Dan berhasil menguasai sebuah teknik yang dapat mengendalikan rumput merah biru di sekitarnya dengan meretel rumputnya yang kini telah mempunyai kemampuan melihat objek secara akurat. Yang padahal kemampuan itu merupakan suatu hal yang sangat langka bagi seorang ahli roh seperti Tangsan. Dan setelah itu datang Rorong yang meminta Tangsan untuk menunjukkan hasil latihannya itu. Tangsan memperlihatkan peningkatannya, yang mana sekarang dia telah berhasil menguasai teknik pembagi untuk mengendalikan senjata rohnya dengan penyesuaian kekuatan jiwa dengan tepat dan efisien. Sebagai pemilik teknik pembagi, Rongrong sedikit malu dengan kemampuannya yang tak kunjung meningkat dibanding Tangsan yang dengan cepat berhasil menguasai teknik tersebut. Lalu Guru Sogeng menyuruh keduanya untuk mempersiapkan segalanya demi kemenangan di babak final nanti dengan terus berlatih dan mengasah diri. Sementara itu, Oscar mengeluh karena ia belum dapat menampilkan kemampuan terbaiknya di arena. Yang ternyata Guru Sogeng mendengar itu. Guru Sogeng berusaha mencarikan mereka lawan yang sepadan. Namun dalam pertandingan selanjutnya ini, mereka belum bisa bertanding, sebab lawan mereka tidak hadir karena takut. Setelah mendengar keganasan kekuatan tim Shrek yang tak terkalahkan. Dan sebagai kepala sekolah, Guru Flanders sedikit tidak senang melihat mereka yang terkesan menyombongkan diri dan meremehkan kemampuan musuh. Karenanya mereka langsung berjanji tidak akan meremehkan siapapun musuh yang akan dihadapi. Meski gagal bertanding, mereka semua berencana untuk menonton sekaligus mempelajari strategi dari pertandingan tim petir. Salah satu tim terkuat yang kemungkinan besar akan bertanding dengan mereka. Dan mereka melewati beberapa orang yang menjadi penggemar barunya. Namun, mereka sedikit terusik dengan keberadaan tim Akademi Blue Sensei yang nampak iri dengan perkembangan tim Shrek ini. Guru Sogeng langsung menenangkan tim Shrek supaya tidak peduli dan tidak merasa terintimidasi dengan keberadaan tim Blue Sensei tersebut. Sebab hanya terdapat 5 tim yang menjadi rival berat tim Shrek selanjutnya, yaitu 5 elemen kerajaan Tiandou. Dan Guru Sogeng hanya berpesan untuk tidak meremehkan siapapun yang menjadi musuhnya nanti. Mereka menyaksikan pertandingan antara tim angin melawan tim air langit. Dan Tangsan dibuat heran dengan kelima tim yang menjadi elemen kerajaan Tiandou tersebut, yang hanya terdiri dari ahli roh dengan kemampuan yang sama di setiap timnya. Yang mana hal itu akan memaksimalkan kemampuan dan kekuatan, namun juga akan menjadi sebuah kelemahan, karena tidak terdiri dari ahli roh yang saling melengkapi. Tidak seperti tim Shrek, yang terdiri dari anggota tim yang lengkap dan seimbang. Dengan ahli roh sistem kendali yaitu Tangsan, dan ahli roh sistem pendukung yaitu Rorong dan Oscar. Dan itu semua terjadi karena kerajaan Tiandou lebih didominasi oleh fraksi ekstremis. Jadi sebenarnya kerajaan Tiandou terpecah menjadi 2 fraksi, yaitu fraksi ekstremis dan fraksi keseimbangan. Di mana fraksi ekstremis ini mempunyai pemikiran bahwa setiap ahli roh harus mengeluarkan seluruh kemampuan dan fokus pada satu kemampuan saja. Sedangkan fraksi keseimbangan mempunyai pemikiran bahwa setiap kemampuan ahli roh harus seimbang dan terus menekankan keseimbangan pada serangan dan pertahanannya. Jadi, kerajaan Tiandou ini mempunyai ideologi ekstremis yang sangat berlawanan dengan kerajaan Xinglou yang menggunakan ideologi keseimbangan. Dan diketahui spiritual alias Wuhundian menggunakan ideologi perpaduan, yang mana perpaduan antara ekstremis dengan keseimbangan, yang tentunya menghasilkan sebuah tim yang sangat kuat dan selalu memenangkan pertarungan. Dan Guru Sogeng menekankan Tangsan untuk selalu memperkuat tim Shrek dengan terus berlatih keras. Karena lawan tim Shrek yang sesungguhnya adalah tim terkuat dari Spirit Hall yang mempunyai kekuatan yang tak pernah terbayangkan oleh siapapun dan berkedudukan di atasnya Akademi Kerajaan dan 5 Akademi Elemental. Mengetahui itu, Tangsan sangat berambisi memperkuat tim Shrek. Dan ia langsung berpamitan untuk pulang ke Akademi dan berlatih kemampuan kendali pembagi hatinya yang belum sempurna. Dan tanpa mereka sadari, Xinian terus memperhatikan Tangsan dari kejauhan, yang nampaknya ia akan menjalankan sebuah rencana jahatnya. Tangsan berjalan pulang sendirian di tengah kondisi kota yang terlihat sangat sepi. Dia melewati seseorang yang bertingkah aneh, namun ia tetap tenang dan terus berjalan. Namun anehnya, ia kembali berjalan di tempat yang sama, dan kembali melewati seorang misterius yang melakukan tingkah aneh yang sama persis dengan kejadian sebelumnya. Tangsan mulai merasakan kejanggalan. Tangsan langsung mengeluarkan senjatanya untuk mengancam orang itu, supaya memperlihatkan wujud aslinya. Karena ternyata orang itu adalah Xinian, seorang ahli roh dengan kemampuan mimpi kejamnya.
Dia mempunyai rencana untuk menghilangkan Tangsan dan seluruh anggota tim Shrek lainnya. Dan nampak secara tiba-tiba semua benda di sekelilingnya langsung berubah, yang seakan Tangsan telah berada di dimensi yang berbeda. Karena sebenarnya Tangsan terjebak dalam pengaruh ilusi sinian, dan sekarang dirinya berada di dalam hutan. Tangsan berusaha menenangkan diri, namun pengaruh ilusi sinian ini sangatlah mengerikan, sampai dirinya seakan telah masuk ke alam bawah sadarnya, dan sulit untuk mengendalikan segalanya. Tangsan merasakan dirinya merupakan sosok Tangsan sebelum ia berinkarnasi dan mendapatkan hukuman dari ketua sekte Tamen. Tangsan berusaha lepas dari hukuman tersebut untuk menolong Sewu yang dalam keadaan berbahaya, dan karena keduanya mempunyai ikatan batin yang sangat kuat, Sewu pun merasakan suatu musibah yang telah terjadi pada Tangsan. Sewu mulai mencemaskan Tangsan dan menanyakan keberadaannya kepada Sougeng. Dia langsung bergegas pergi mencari Tangsan. Sementara itu, Xinian masih terus menyiksa Tangsan dengan kemampuan mimpi kejamnya, dan Xinian mempunyai niatan kuat untuk membunuhnya. Namun Tangsan terus bertahan darinya. Kemudian dia mulai mengeluarkan amunisi dari senjata tersembunyi dan mengendalikan amunisi itu dengan kemampuan dari ketajaman mata ungunya. Tangsan menembakkan jarum mematikan itu tepat mengenai sekaligus menembus bahu dari Xinian. Dan seperti kita ketahui bahwa jarum itu merupakan jarum yang sangat mematikan. Bahkan seorang dul sekalipun juga akan tewas jika terkenanya. Xinian tidak menyadari bahwa dirinya telah kalah dan ia masih mengancam untuk membunuh Tangsan. Tapi sebelum itu, Tangsan memberitahukan fakta yang sangat mencengangkan bahwa sebenarnya Tangsan telah mengetahui rencana Xinian sejak pertama ia keluar dari gedung dan bertemu dengannya. Namun Tangsan bersikap seakan tidak mengetahuinya, sekaligus sengaja tidak kabur darinya. Karena Tangsan hanyalah berpura-pura tidak berdaya, kemudian menunggu di waktu yang tepat untuk melawannya. Di mana kemampuan mata ungu Tangsan merupakan musuh terberat bagi semua ilusi, bahkan jika ilusi tersebut telah mencapai level tinggi sekalipun. Dan sebelumnya Tangsan telah merencanakan serangan mematikan dengan mengumpulkan seluruh kekuatan jiwanya untuk kemudian menembakkan jarum mematikan itu dengan kemampuan mata ungu yang kini telah mengalami peningkatan kemampuannya. Dan jarum beracun itu mempunyai efek yang sangat fatal, bahkan seorang dulu pun akan tewas seketika. Dan benar, terlihat tubuh Xinian mulai mengalami keanehan, yakni mulai kehilangan segala fungsi dari tubuhnya. Sehingga akhirnya dia pun tewas sekaligus lenyap seketika. Jarum itu mempunyai aura racun yang sangat kuat, sampai membuat Tangsan juga sedikit terkena dari imbasnya. Karena itu, Tangsan segera mengkonsumsi tanaman obat dan melakukan meditasi. Dan tiba-tiba muncul sebuah benda yang sangat berkilau. Tangsan sangat terkejut melihat benda itu, yang ternyata sebuah tulang jiwa. Yang mana tulang jiwa merupakan sesuatu yang sangat berharga, namun tidak semua tulang jiwa cocok dengan Tangsan. Sehingga ia harus bijak dengan tidak terburu-buru untuk memakainya sebelum ia mengetahui peran dari kekuatan jiwanya, karena jika tidak cocok malah akan melenyapkan tulang jiwa lainnya. Kemudian Tangsan mengambil jarum beracunnya itu dan meletakkannya kembali ke dalam senjata rahasia. Dengan kemampuan mata iblisnya, Tangsan berhasil mengetahui jalan keluar dan kembali ke akademi dengan kondisi tubuhnya yang terlihat melemah.